Teman-teman, kembali lagi ke konten kedua yang pada hari ini kita bakal bahas apa itu Explorer. Nah, penasaran kan? Oke, sebelum ke situ kita perkenalan diri dulu nih. Nama gue Rehan dari angkatan 19. Mungkin dari lu? Gua Bara dari angkatan 20. Gua Maul juga dari angkatan 20. Nah, pertanyaan pertama mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih, lu berdua mungkin bisa jelasin apa itu Explorer. Apa itu Explorer ya? Explorer itu pameran yang ditujukan buat mahasiswa baru. Kemarin gua ngelaksanain Explorer di semester 2. Semester 2 awal kita mulai persiapan. Terus udah sih, ya intinya Explorer itu pameran buat kita mempersiapkan pameran-pameran berikutnya gitu. Kan di pameran berikut itu ada kayak ada DID, Ya. itu ada esensi gitu. Mungkin dari lu Kurang lebih juga sama sih. Kayak Explorer tuh jadi wadah buat kita latihan buat pameran-pameran selanjutnya. Oke, jadi pameran-pameran selanjutnya itu mungkin akan lebih kompleks mungkin ya. Iya. Jadi kalian mungkin terutama untuk angkatan 21 bisa latihan di Explorer. Soalnya Explorer itu sendiri untuk ngelatih gimana sih pameran gitu. Gimana caranya kita nge-create pameran itu gitu. Kalian jadi event organizer, mungkin kalian jadi sponsor, mungkin kalian ngurusin karya kayak gitu. Oke. Nah, menurut kalian itu tujuan Explorer itu apa? Tujuan Explorer ya, kalau gue dulu ya. Tujuan Explorer yang pertama jelas kita belajar membuat suatu acara itu tadi. Terus yang kedua menurut gue buat kita lebih menguatkan chemistry kita satu angkatan. Nah, karena itu kan acara baru, acara pertama, kita masih nyatuin pola pikir kita masing-masing yang masih beda-beda dari yang dulunya SMA ke kuliah, pasti kan beda-beda, kita satuin di Explorer buat acara-acara berikutnya supaya lebih bagus. Nah, itu terus yang selanjutnya kita bisa lebih tahu mendalami apa itu yang dinamakan interior. Kita bisa mendekor panggung, mendekor gimana caranya mendisplay sebuah acara dan lain-lain gitulah. Terus yang terakhir kita bisa lebih akrab sama cutting sama orang-orang yang istilahnya paham sama interior karena kita di situ nanti mengundang komunitas. Itu sih. Oke ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya untuk lu berdua, perbedaan lu kuliah sama SMA itu beda nggak menurut kalian? Bedanya di mana? Oke, mungkin dari lu sih. Kalau menurut gua sih beda banget sih. Kayak kalau di SMA tuh terpaku sama waktu. Kayak kita pagi berangkat sekolah, terus sorenya pulang gitu. Kalau buat kuliah, ini kan masih online ya. Biasanya tuh kita kayak dikasih tugas, terus habis itu ya dikasih tugas doang, terus minggu depan harus dikumpulin. Jadi ada deadline lah ya. Iya, deadline-nya gila sih. Oke. Nah, lu tuh tipe di mana? Kan ini online udah pasti lu pakai Google Meet atau enggak Zoom kan. Nah, kan pasti dosen ngomong tuh, dia pasti on cam dong, dosen yang namanya dosen kan. Lu tipe yang mana? Lu tidur terus matiin kamera atau buka kamera untuk menghargai? Kalau gua mah tiduran sambil dengerin doang. Dengerin nggak? Iya. Lu gimana lu? Dari lu sendiri nih. Kalau gue sih tergantung dosennya ya. Kalau dosennya nyuruh on cam ya gue on cam. Kalau nggak nyuruh on cam ya gue sambil tiduran. Dengerin apa enggaknya? Berarti ya? Iya, dengerin apa enggaknya sih nanti gampang sih itu. Kan ada temen. Oke. Selanjutnya untuk kita balik lagi ke pembahasan ya untuk Explorer nih. Mungkin pertama kali lu jadi panitia nih mungkin kali ya. Kan lu kan maba juga nih masuknya kan. Nah, selama di pameran Explorer itu kesulitan apa gitu yang kalian rasain itu? Kan soalnya kan ini lagi pandemi, teman-teman juga enggak 100% di kampus atau enggak di Solo gitu kan. Pasti ada yang di mana-mana lah gitu, di daerah-daerah gitu. Ada yang di Jakarta, ada yang di Depok, ada yang di Bogor, ada yang di Surabaya gitu. Nah, itu gimana caranya kalian tuh nyatuin mereka gitu untuk datang ke Solo gitu? Apakah dengan diancam?
Atau gimana? Mungkin dari Bara, oke, bisa. Oke, kalau kendalanya kemarin sih di koordinasi sama komunikasi. Karena ya itu jadi benar belum semuanya di Solo, terus juga kita cuma koordinasi lewat WA, lewat Zoom, lewat Google Meet itu pun kadang-kadang. Jadi mau nggak mau kita bukan memaksa tapi lebih ke mengancam. Wah. Oh, bukan. Ya, jangan dong. Canda ya? Iya, kayak mengajak teman-teman buruan ke Solo biar kita bisa mempersiapkan acara Explorer itu lebih matang lagi gitu. Oh, gitu sih. Tapi gimana? Pada datang? Ya datang, ada ya mungkin sebagian datang, sebagian enggak. Itu juga karena mereka ada kendala, mungkin karena orang tuanya belum ngizinin atau yang lain-lain sih. Oke. Mau nambahin juga nih. Iya, tunggu. Kalau buat yang bisa datang ke Solo tuh ya, itu tuh lebih kayak kita bagi tugas ke dia udah dapat divisi ini, udah dapat kerjaan ini tuh harus datang ke Solo. Kayak dia sendiri harus nyadarin kalau tanggung jawab lah ya. Oke, selanjutnya mungkin dari langsung ke pameran ini. Nah, kalian itu kan pameran nih, udah pasti ada karya nih. Nah, untuk karya itu kriteria untuk masuk pameran itu seperti apa gitu? Apakah semua karyanya atau yang gimana gitu? Untuk karyanya kemarin sih kita ambil dari karya tugas semester 1 dan sebagian tugas semester 2. Kayak matkul nirmana, gambar teknik, terus menggambar. Itu kita kurasi, kita kumpulin dari satu, entah itu di Google Form apa kita kumpulin langsung dipaketkan. Nah, itu nanti kita kurasi, yang kurasi pun dosen yang kalian ambil, dosen pembimbing matkul itu sendiri. Jadi bukan dari panitia yang kurasi dari dosen. Nah, untuk jumlahnya nanti yang menentukan itu adalah anak kekaryaan. Nah, anak kekaryaan yang koordinasi sama display muat berapa tempat-tempatnya gitu. Oke. Mungkin ketika lu ngomong anak kekaryaan berarti kan itu divisi ya. Nah, menarik nih. Maksudnya dari panitia Explorer sendiri itu ada berapa divisi gitu? Ada berapa kepanitiaan? Apa aja gitu? Jadi bisa dijelasin lu berdua gitu. Banyak sih. Banyak. Kayak dari pertama tuh ketua panitia wajib sama wakilnya. Terus pasti itu. Korlap 1 tuh kayak Korlap 1 lebih ke korlap divisi acara. Acara itu yang mengatur jalannya acara mulai dari pembukaan sampai penutupan. Terus ada kayak konsumsi itu juga masuk korlap 1. Itu paling penting itu konsumsi ya. Nah, itu paling penting dong. Masa nggak makan? Benar. Itu terus sama yang satu lagi kalau kurang itu ya pokoknya ada satu lagi tapi agak lupa sih. Gitu. Terus korlap 2 apa ya? Korlap 2 humas, ya pokoknya yang surat menyurat sama yang kita hubungin dosen itu maksudnya korlap 2. Terus korlap 3 lebih ke penataan tempat, kayak di display artistik. Itu asik tuh ya. Terus ya asik banget sih. Itu interior banget di situ ya. Bukan sih. Itu display artistik, terus kayak perkap kayak gitu-gitu sih. Nah, terus di korlap 4 tuh lebih kayak ke desain visualnya. Kayak ngedesainin tuh acara mau gimana, terus masuk ke Instagram, kreatif design, terus dokumentasi, publikasi, itu nanti yang nyusun feed Instagram gitu lah. Selanjutnya mungkin dari pameran itu, nah acara ya, kita masuk ke acaranya. Pameran kan kalian kan nggak mungkin cuman pameran toh gitu kan, pasti ada kayak acara. Nah itu acaranya itu apa aja gitu untuk pameran kan? Buat teman-teman yang nggak tahu kan, paling teman-teman di luar sana kan kayak pameran ya udah pameran. Nah untuk di Explorer ini tuh ada apa selain pameran gitu? Ya kemarin kalau di angkatan 20 hari pertama pembukaan kita ada, di hari pertama itu ada webinar sama ada talk show ya kan? Iya. Ya webinar sama talk show. Kita webinarnya ngundang dari komunitas luar, talk show-nya juga kalau nggak dari cutting bisa juga dari komunitas luar juga. Kalau kemarin tuh Explorer dari sketsa ilegal. Nah itu di sketsa ilegal kan? Iya. Nah, itu ngapain? Dia bahas apa tuh di situ? Dia lebih bahas ke dia tuh punya komunitasnya tuh apaan, terus
terbentuknya tuh gimana, sama itu tuh komunitas tuh tujuannya ngapain. Oh, nah kenapa kalian ngundang mereka? Kan banyak tuh. Kenapa harus sketsa ilegal? Nah, Apa poinnya nah, kalian ngundang mereka? Yang poin paling riskan, paling penting lah gitu. Itu tuh ya gampang hubunginya, cutting kita doang. Sama mungkin nge-cat itu penting banget ya, gitu kan? ya buat yang belum tahu, sketsa legal itu komunitas sketch anak DI isi Solo ya. Itu dibuat ketuanya Kak Wito angkatan 18 ya. Kemarin kita hubungin komunitas sketsa ilegal ya karena yang pertama tadi disebutin sama Maul, gampang hubunginya. Yang kedua emang itu bersangkutan sama desain interior, sket bangunan kayak gitu sih. Gitu. Oke. Nah kan sekarang ke Explorer, kalian tuh ngadain berapa hari sih gitu? Gue lupa nanyain tuh tadi tuh di awal kan. Ya tadi hari pertama itu tadi kan, nggak jelas. Ya hari kedua kita lebih banyak ke hiburan. Nah, kita ada games, terus ada band kecil-kecilan lah itu. Siapa aja yang boleh manggung situ? Ya boleh. Tapi kalau mau ngundang dari band luar pun juga bisa, asalkan pakai prosedur yang benar. Kemarin kita nggak ngundang band dari luar sih, karena yang alasan utamanya karena masih pandemi. Jadi kita cuma siapin band, siapa yang mau nyanyi silakan, gitu aja sih. Kemarin itu mungkin kan biasa tuh kalau ada pameran kan pasti ada buku tamu lah ya. Yeah. Buku tamu. Nah, di buku tamu itu sekitar berapa orang Mungkin yang masuk? 300-an sih. Dalam 2 hari. 2 hari 300-an. Nah, kalian ngundang siapa aja di pameran itu? Pasti kan ada undangan tuh. Kalau buat undangan tuh yang pertama tuh dari dosen. Dari dosen. Dosen yang kurasi tuh, apalagi sambutan ketua prodi tuh. Tetap harus diundang. Oke. Terus sama kita nyebar undangan lewat WA ke cutting sih, kayak ke angkatan 19, 18, 17 semua gitu. Sama ke alumni juga. Iya. Kalau dari luar ada? Kalau dari luar mungkin isi Jogja. Si Jogja sama UNS di kemarin. Mungkin soalnya kenapa kita undang mereka karena mereka juga ada desain interior dan deket. Iya. Gitu. Jadi kita di Sisi Surakarta juga DI-nya mungkin kita main-main kadang ke isi Jogja. Gitu. UNS sama nambah relasi juga sih. Iya. Kemarin juga waktu pameran DD mereka datang kan? Iya. Dari anak isi Jogja, dan bukan anak DI doang sih, dari isi Jogja kemarin ada anak desain produk. Iya. Untuk pameran DD ya. Emang ganti-gantian gitu sih. Iya sih. Jadi mutualan lah gitu. Iya. Oke. Terakhir mungkin pesan-pesan kali ya, biar asik ya. Pesan ke angkatan 21 nih. Kan mereka kan bakal garap Explorer juga nih, udah pasti kan. Soalnya kan maba dan ini ajang buat belajar bikin pameran gitu. Nah, lu pesan-pesan lu buat angkatan 21 itu apa gitu? Dari gua dulu, pesan gua persiapkan acaranya sematang mungkin, jangan ngeremehin mentang-mentang itu acara baru, istilahnya acara kecil cuma buat belajar untuk pameran berikutnya. Justru itu yang harus paling dipersiapkan, karena itu adalah ajang kita, gimana kita belajar, gimana kita membentuk chemistry kita satu angkatan untuk pameran-pameran berikutnya. Karena pameran-pameran setelah Explorer banyak sekali yang menunggu, yang lebih istilahnya lebih harus dipersiapkan lagi. Ada DID, ada esensi, ada mungkin terakhir itu apa yang paling TKM. Nah, TKM DI itu yang paling harus dipersiapkan sih. Tuh keren sih. Mungkin kan kamu wakilnya nih. Mungkin sedikit informasi aja tuh TKM itu apa sih? Yeah. TKM tuh TKM DII, kalau sekarang tuh TKM DII 15. TKM DII itu tuh temu karya mahasiswa desain interior se-Indonesia gitu. Jadi mungkin ajang desain interior, mahasiswa desain interior se-Indonesia gitu. Ada yang dari TB, isi Jogja, isi Solo, isi Denpasar, terus dari ITENAS dan lain-lain gitu yang ada prodi desain interiornya itu berkumpul ya? Iya, berkumpul gitu. Nah kemarin itu kita melenceng sedikit aja nggak apa-apa kali ya. Ntar baru closingnya dulu gitu kan. Nah di TKM ini apa yang dibahas di TKM tahun ini di ITENAS kan? Tuan rumahnya kan ITENAS, kita jadi tuan rumah
TKM yang sebelumnya. Nah, itu kita jadi tuan rumah gitu. Nah, untuk sekarang itu apa yang dibahas gitu? Kalau yang dibahas sekarang tuh kan kalau lebih merinci tuh ada divisi kayak KBB, KBD, KBS. Nah, tuh besok aja lah gitu ya. Iya. Terus juga kalau buat TKM di tahun sekarang untuk dari Tenas ngasih tema difabel. Jadi tuh interior universal buat difabel, tapi itu nggak apa ya, nggak masih tetap bisa digunain sama umum. Nah tapi itu ya lebih kayak gini nih, misalnya orang difabel tuh nggak mau dipandang sebelah, kayak dibeda-bedain sama orang yang normal. Jadi kita bikin interior yang ramah buat tapi difabel. tidak menyinggung. Ya, Oke. Terakhir pesan-pesan aja langsung ya. Soalnya ntar kan TKM ada pembahasan sendiri kita ya. Ntar kelanjutan lama ntar waktunya. Oke, mungkin dari lu untuk teman-teman angkatan 21 gitu. Kan mereka juga dari transisi dari SMA ke kuliah juga kan. Nah, kan bakal megang Explorer juga. Mungkin lu ada pesan-pesan gitu. Kalau dari gua sih lebih ke personalnya. Dari angkatan 21 ke ngompakin tuh angkatan. Iya. Kayak dari satu ke satu gitu dicocok-cocokin lah gitu. Kalau aja dapat jodoh. Waduh. Soalnya tuh riskan sih kalau buat ngurus acara kayak gini. Soalnya yang ngurusin cuma kalian, divisinya semua dari kalian. Cutting tuh cuma bantu-bantu dikit, tapi yang megang ya kalian. Siap, capek dah. Tapi yang pasti seru ya. Masih banyak pengalaman seru banget gitu. Oke, terima kasih teman-teman dan selamat datang di LKTD kali ya. Di LKTD juga selamat datang. Selamat datang di Desain Interior Risi Surakarta gitu. Kalian selamat berkarya gitu. Tetap semangat berkarya, jangan sampai padam lah gitu. Tetap semangatnya jangan sampai padam gitu ketika masuk kuliah gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman. Ciao.